Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Puji Tuhan kita masih dapat bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini berjudul Adil dan Benar. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Huawei bukanlah sekedar perusahaan teknologi bagi masyarakat Tiongkok, namun ia juga adalah simbol kebanggaan nasional. Di tengah dominasi perusahaan-perusahaan teknologi barat, perusahaan ini telah membuktikan bahwa Tiongkok mampu bersaing di panggung global dengan inovasi dan teknologi canggih. Banyak masyarakat Tiongkok melihat Huawei sebagai bukti bahwa negara mereka tidak hanya sebagai pusat manufaktur, tetapi juga sebagai salah satu pemimpin dalam industri telekomunikasi global. Ketika Huawei menghadapi sanksi dari Amerika Serikat, dukungan terhadap perusahaan ini justru semakin meningkat, karena dianggap sebagai korban dari tekanan geopolitik yang bertujuan untuk melemahkan pertumbuhan teknologi Tiongkok. Namun, kebanggaan ini tidak datang tanpa tantangan yang berat. Dalam buku yang sedang viral, Eva Du mengungkap kisah mendalam tentang perjalanan Huawei dari perusahaan kecil menjadi raksasa teknologi dunia. Buku ini tidak hanya menceritakan pencapaiannya saja, tetapi juga membahas berbagai tuduhan serius yang dilontarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tuduhan utama yang dialamatkan kepada Huawei adalah spionase untuk kepentingan pemerintah Tiongkok, pencurian hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran sanksi internasional. Di dalam negeri, meskipun Huawei dianggap sebagai kebanggaan nasional, ada juga kritik terhadap budaya perusahaan ini, terutama dalam cara perusahaan itu memperlakukan karyawannya. Salah satu kasus yang paling kontroversial adalah penahanan Li Hongyuan, seorang mantan pegawai Huawei yang dipenjara selama 251 hari setelah menuntut pesangonnya. Huawei melaporkan Li kepada otoritas Tiongkok atas tuduhan pemerasan, meskipun pada akhirnya ia dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup. Kasus ini menjadi perbincangan luas dan memicu kemarahan publik karena menunjukkan bahwa perusahaan besar seperti Huawei tidak luput dari praktik-praktik yang dianggap tidak adil terhadap karyawan mereka sendiri. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa segala sesuatu akan diuji dalam api tantangan. Perusahaan dapat bertahan dan berkembang jika dibangun di atas prinsip integritas dan keadilan. Kita diingatkan bahwa dalam dunia bisnis, kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari kekuatan ekonomi, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan orang lain atau sesama dengan adil dan benar. Ketika sebuah perusahaan tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan keadilan, mereka akan bertumbuh dengan sehat dan memberi dampak yang baik, tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi setiap individu yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang pimpinan di perusahaan, terapkanlah prinsip kebenaran
dan keadilan bagi semua pihak. Kata-kata bijak hari ini, memperlakukan orang lain dengan adil dan benar adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa, tolong aku agar bisa hidup benar dan adil di dalam semua aspek kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.